Sedulur, berjumpa lagi dengan Rara TV. Semoga hari ini sedulur sekalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Rara TV bersama Pramugara Aji Perdana ingin mengajak sedulur sekalian untuk melihat keindahan Bukit Kelangon di sisi tenggara Gunung Merapi, di mana Bukit Kelangon itu paling dekat dengan bibir Gunung Merapi yang memuntahkan lahar pada tahun 2010 yang lalu. Peta perjalanan saat ini kira-kira seperti ini, Lur. Ayo kita lihat seperti apa saat ini di sana. Sedulur, saat ini saya sedang berada di Sabuk Bronggang. Sebenarnya di sana terlihat Gunung Merapi. Tapi kali ini Gunung Merapi tertutup awan. Namun demikian, akan tetap kita coba ke sana untuk menjelajahinya. Ayo ikuti saya ke sana. Dari Sabuk Bronggang, kita ke arah timur. Di depan ada pertigaan. Kalau lurus ke arah Manis Renggo, Klaten, kita berbelok ke kiri. Kita saat ini berada di Padukuhan Gading, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Cuaca kali ini cerah berkabut. Gambar ini diambil pada sore hari, kurang lebih jam setengah 5 pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021. Masih dalam PPKM darurat level 4. Jalan yang kita lewati kali ini merupakan jalan baru. Sebenarnya bukan hanya baru saja, tetapi jalan lama rusak akibat letusan Merapi tahun 2010 sekarang diperbaiki dengan sistem betonisasi atau cor semen. Sehingga orang-orang di sini menyebutnya Dalan Anyar atau dalam bahasa Indonesia disebut jalan baru. Kita saat ini berada di daerah Glagaharjo, masih di Cangkringan, Sleman. Sekalipun jalan ini terlihat mulus, tetapi sesungguhnya bergelombang. Sehingga apabila kita menaiki kendaraan bermotor, serasa naik kuda sehingga terasa mengocok perut.
Di kiri kanan jalan ini terdapat pepohonan atau tumbuhan yang masih relatif baru. Paling tua pepohonan di sini berumur 10 tahun. Sebab saat Merapi meletus besar tahun 2010, tempat ini luluh lantah sehingga menghilangkan semua peradaban yang ada di sini, baik yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda mati, seperti pepohonan, hewan, dan rumah-rumah penduduk. Sehingga apabila di sini ada rumah maupun tanaman, dipastikan umurnya tidak lebih dari 11 tahun. Saat ini Merapi sedang dalam status siaga 3. Sesungguhnya kita tidak diperkenankan untuk beraktivitas di lereng Merapi dengan jarak 5 km dari puncak Merapi. Kita masih menyusuri Jalan Gadingan Kali Tengah. Kita lihat penduduk sekitar lereng Merapi ini mengibarkan bendera beserta umbul-umbul untuk menyongsong HUT RI ke-76. Sangat meriah pokoknya. Jalan masih lurus dan menanjak. Kita berada di Padukuhan Singlar, masih di Kelurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Yang kita lalui saat ini jalan dengan konstruksi aspal, namun sudah agak sedikit rusak. Terlihat aspal mulai bolong di sana-sini. Namun demikian masih tetap nyaman dilalui. Kita masih menyusuri Jalan Gadingan Kali Tengah. Semakin ke atas, udara semakin sejuk dan segar karena didukung posisi yang semakin tinggi, juga lalu lintas yang sepi sehingga tidak banyak gas karbon dari mesin kendaraan. Kita memasuki Padukuhan Srunen, masih di Glagaharjo.
Sebelah kiri tertulis makam Mbah Marijan. Kita semua tahu bahwa Mbah Marijan adalah juru kunci Gunung Merapi yang wafat pada tahun 2010 akibat letusan Gunung Merapi di saat itu. Mbah Marijan adalah salah satu di antara 380 korban letusan lereng Merapi di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 tersebut. Yang kita lalui masih menanjak dan terlihat tulisan peringatan bahwa daerah ini tempat lintasan awan panas dan lahar dingin Merapi. Kita memasuki Padukuhan Kalitengah Kidul. Kita masih lanjut mengikuti jalanan yang menanjak dan berkelok-kelok. Jalan di sini sempit dan berkelok, tetapi sudah beraspal. Sekalipun sudah banyak aspal yang terkelupas. Di depan adalah pintu gerbang wisata di Glagaharjo, termasuk ke Bukit Klangon. Namun kali ini ditutup karena saat ini masih dalam PPKM darurat. Namun demikian, saya berusaha untuk memasukinya demi membuat konten ini untuk menghibur sedulur semua yang kemungkinan sedang isolasi mandiri ataupun yang belum berkesempatan berwisata di tempat ini karena terbenturnya situasi pandemi. Setidaknya video ini bisa mewakili sedulur sekalian untuk menyaksikan keindahan lereng Merapi di sisi tenggara. Syukur-syukur bisa menjadikan bahan referensi untuk berwisata di kemudian hari apabila wabah pandemi ini sudah berlalu.
kita saat ini sampai di tempat wisata Bukit Kelangon. Namun sayang, Bukit Kelangon kali ini ditutup karena pandemi. Namun demikian, kita masih bisa memasukinya. Inilah situasi di Taman Wisata Bukit Kelangon. Sementara kita akan mencoba memasuki hutan-hutan di Bukit Kelangon untuk melihat puncak Gunung Merapi. Kita melintasi jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor atau pejalan kaki. Kecuali medan terjal, juga jalannya sempit. Sedulur, tempat ini berjarak kurang lebih 4,5 km dari puncak Merapi. Sedangkan dari kota Yogyakarta berjarak kurang lebih 38 km dapat dijangkau dalam waktu 1 jam perjalanan normal. Namun sayang, kali ini kabut turun. Sehingga jarak pandang kita hanya terbatas sejauh kurang lebih 50-100 meter. Namun demikian, walaupun dengan cuaca berkabut seperti ini, kita akan tetap menjelajah hutan-hutan di sini untuk melihat lereng-lereng Merapi yang ada di Bukit Kelangon ini. Sebenarnya di depan ini adalah jurang yang sangat dalam. Di sebalik jurang adalah Gunung Merapi yang sangat tinggi. Namun sekali lagi, jarak pandang kita cuma sejauh 50 meter. Sehingga jurang dan gunung di seberang tidak nampak. Tempat ini sangat sejuk, bahkan bisa dikatakan dingin karena hutan Bukit Kelangon ini berada di ketinggian kurang lebih 1110 mdpl. Kondisi ini menyebabkan daerah Bukit Kelangon memiliki udara yang dingin. Pengunjung harus mengenakan pakaian tebal kalau tidak ingin kedinginan. Bila cuaca cerah, sesungguhnya pengunjung bisa melihat Gunung Merapi yang berdiri kokoh di depan sana. Pohon-pohon di hutan ini usianya juga masih relatif muda, kurang lebih baru berumur 10 tahun. Kita akan kembali menuruni Bukit Kelangon ini
untuk menuju ke tempat wisata Bukit Klangon. Sehubungan kabut yang mulai menebal, dikhawatirkan apabila nanti kabut semakin banyak, maka jalanan akan susah kita tembus dengan pancaran lampu kendaraan biasa. Di sini terlihat papan tulisan bahwa di area ini terdampak langsung letusan Gunung Merapi tahun 2010. Sehingga pada tahun 2010 tersebut bukit ini gundul karena semua yang ada di sini terbakar, sehingga apapun juga yang ada rata dengan tanah. Dan sejak saat itu pula, beberapa bulan kemudian mulailah ditanami pepohonan kembali dan mulai dibangun beberapa warung dan rumah-rumah penduduk. Sedulur, inilah Bukit Klangon. Ternyata kabut sangat tebal dan Merapi tidak kelihatan. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa.